Teman-teman pasti udah nggak sabar nih untuk dengar dari materi dari podcast kita yang pertama. Jadi langsung saja kita panggilkan Bapak Giri Wiharto. Pak Giri, selamat pagi Pak Giri. Iya, Pagi. pagi Pak. Oke, sebelum dimulai Pak, saya mau infoin dulu nih ke teman-teman mengenai background dari Pak Giri. Jadi mungkin dari tim operator bisa ditunjukkan CV dari Pak Giri. Iya, nah baik, seperti teman-teman bisa lihat semua di sini, Pak Giri Wiharto ini merupakan salah seorang profesional di bidangnya. Beliau sudah berkontribusi untuk JNE dalam sekian tahun di dunia logistik, sudah sangat lama sekali. Dan juga saat ini beliau merupakan Head of International Business Development untuk JNE. Beliau juga menyelesaikan pendidikannya di Australia, di RMIT University dalam prodi Professional Communication Bachelor of Arts. Nah, jadi akan sangat inspiring sekali, saya yakin materi akan diberikan oleh Pak Giri. Maka dari itu, waktu dan tempat saya berikan untuk Pak Giri Wiharto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali tentunya kami bisa hadir pada pagi hari ini ya di depan teman-teman UKM. Saya mewakili Aspenku juga. Sangat gembira lah. Kami sangat menanti sebetulnya hari ini ya, karena ini memang yang sudah kami rencanakan sejak awal kita ketemu. Saya di pembuka akan banyak cerita ya teman-teman ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Giri Octavianus Wiharto. Seperti yang tadi sudah, terima kasih Pak Ikhlas sudah ditampilkan bio-nya. Jadi saya nggak usah banyak nggak usah cerita ya, nggak usah ngomongin lagi. Tapi kami memang saya pasti banyak yang menjadi pertanyaan dari teman-teman ya, teman-teman UKM seller, kok emang JNE punya layanan internasional ya, kan JNE kan jagonya atau bisanya domestik doang gitu. Enggak, jawabannya yes, JNE itu punya layanan internasional, malah sudah lama memiliki layanan internasional. Malah, in fact, itu dari pertama JNE berdiri, kita memiliki layanan internasional. Jadi sejak awal di tahun 1990 itu, JNE pertama kali berdiri, kita itu sebagai perusahaan customs clearance, customs broker ya, atau kepabeanan, dan juga untuk ekspor. Sebagai anak perusahaannya Tiki. Jadi kami itu sebetulnya lahir dari bisnis yang bergerak itu di internasional, teman-teman. Nah, memang seiring waktu bisnis domestik yang makin berkembang, yang tumbuh ya, itu juga masih menjadi suatu misteri kenapa bisa domestik yang bisa jauh lebih berkembang. Tapi makanya saya megang jabatan ini selama setahun belakangan ini, ditunjuk sebagai kepala divisi International Business Development. Jadi inilah yang kami akan coba kembangkan, saya dan tim akan coba kembangkan. Jadi kenapa, apa hubungannya JNE dengan UMKM? Nah, sebelum saya menjabat sebagai kepala International Business Development, saya sudah 8 tahunan itu sebagai kepala regional di Indonesia bagian timur. Nah, dan apa yang kami di regional lakukan sejak tahun 2015-2016 itu menggandeng UKM. Kita banyak menggandeng UKM untuk berkembang ya, untuk bisa berkembang. Nah, kami coba memberikan solusi kepada teman-teman UKM. Apa saja yang bisa kita bantu ya, bisa dari fulfillment-nya, smart warehouse ya, bisa dari last mile-nya atau pengantarannya, sistem pembayaran COD-nya,
dan lain-lain, digital marketingnya. Nah, jadi memang itu sampai dengan tingkat kabupaten ya, teman-teman ya. Jadi makanya UKM dengan JNE itu sudah menjadi, dengan seller juga sudah menjadi satu ekosistem yang sudah lama terbentuk sebetulnya. Jadi ini bukan sesuatu yang kita mau coba bangun, tapi ini mau kita kembangkan. Nah, jadi di awal tahun ini saya dan tim itu Pak Gunawan, kita ke Bandung. Kita di Bandung itu melakukan sosialisasi untuk JNE internasional, untuk produk internasional kita, dan di sanalah kita ketemu dengan teman-teman Aspenku, dengan Pak Rahmat dan tim. Nah, Pak Rahmat, Aspenku waktu itu presentasi di depan kita ya, di depan teman-teman UKM juga, di teman-teman cabang seluruh Jawa Barat, karena ini memang meetingnya dalam tingkat regional Jawa Barat. Nah, di situ saya melihat apa yang dipresentasikan oleh Pak Rahmat tentang Aspenku itu JNE banget. Ini benar-benar dua perusahaan anak bangsa ya yang punya niat untuk mengembangkan ekspor untuk UKM, teman-teman UKM. Ini udah pas banget. Ya, ini udah merupakan salah satu jalan yang sudah diatur agar kita dipertemukan di Bandung di awal tahun ini, dan kita langsung melakukan banyak pembicaraan ya sejak itu ya. Jadi apa nanti yang akan kami sampaikan pastinya untuk teman-teman bisa nanti mengirimkan ya, akan kami sampaikan. Jadi apa yang menjadi tantangan utama untuk teman-teman UKM untuk jualan produk di luar negeri itu apa? Mau jual ke siapa? Pak, kita punya barangnya, tapi kita mau jual kemana? Ke siapa? Nah, saya waktu ketemu dengan Aspenco, ya ini jawabannya sebetulnya. Karena memang saya di regional sudah dekat dengan teman-teman UKM ya. Saya lumayan paham lah apa yang memang diinginkan oleh teman-teman UKM. Nah, waktu saya dipindahkan menjabat menjadi di posisi baru ini, pasti yang jadi salah satu yang di benak saya untuk teman-teman UKM itu sudah jelas. Ayo kita go internasional ya. Tapi waktu tahun lalu saya menjabat ini, saya masih meraba-raba saya mau kemana ini ya. Saya tahu yang pasti kita harus cari pembeli di luar negeri. Kita harus cari entah itu marketplace, entah itu orang yang mau beli di luar negeri seperti apa, itu yang akan bisa sangat membantu bagaimana teman-teman UKM bisa menjual produknya. Nah, jadi kenapa harus jualan di luar negeri, Pak? Kenapa kita harus go internasional? Ya, jawabannya simpelnya dapatnya dolar. Ya. Untuk berjualan ke luar negeri itu nggak seperti jualan di domestik, di mana produk A dari toko B ya, produk A ini akan variannya akan yang sama, itu yang jual juga banyak, toko-toko sebelah juga jualnya ya itu dia ya, barang tipe barang A ini juga gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi, teman-teman seller harus perang harga ya dalam tanda kutip ya, untuk bisa mendapatkan pembeli. Nah, untuk internasional, percayalah di awal tidak akan mungkin seperti itu.
apalagi teman-teman yang memang sudah menjadi brand owner ya. Maksudnya itu memiliki produk dengan brand sendiri, ya. Dan brand ini memang banyak banget diminati dan banyak banget diminati di luar negeri. Ini akan menjadi satu advantage, akan menjadi satu keuntungan untuk teman-teman seller atau UKM. Nah, jadi ini seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, memang kami sejak 2015-2016 itu sudah banyak menggandeng UKM sampai dengan tingkat kabupaten. Jadi untuk kerjasama antara JNE dan Aspenco ini untuk market domestik Indonesia, ya, seluruh Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Untuk negara-negara yang akan kami fokuskan terlebih dahulu itu 3, Singapura, Taiwan, Hong Kong, dan yang keempat 4 sebetulnya. Yang Malaysia juga sebetulnya sudah bisa kami jalankan juga, ya. Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Walaupun yang Malaysia mungkin next step-nya ya, tapi udah ready lah, kita udah ready. Payment term-nya itu dengan Aspenco, ya. Sistemnya itu karena ini seperti marketplace, jadi pembayaran sudah langsung dibayarkan oleh pembeli. Ini penjualan ini melalui marketplace Aspenco. Marketplace-nya ini nanti Pak Rahmat yang akan lebih banyak menjelaskan, tapi yang pasti sudah ada di iOS, di Apple Store, ada di Android, di Play Store, dan ada juga via web ya. JNE Internasional, pertanyaan mendasarnya mungkin apakah kami punya kantor sendiri? Jawabannya tidak. Ya, kami memiliki 2 eksklusif partner ya yang sudah bekerja sama dengan kita dengan waktu cukup lama, yang kami nilai sudah sangat bisa membantu bisnis teman-teman UKM. Apa yang bisa dikirimkan itu jenis barangnya dokumen dan paket, ya. Untuk tarifnya sendiri sangat kompetitif dibandingkan dengan ekspedisi yang lain. Cuma untuk dari sisi teman-teman bayar mungkin ini nggak terlalu penting ya, karena yang beli itu akan menjadi beban dari buyer itu sendiri. Tapi kita bisa pick up dari seluruh kota di Indonesia. Pengantarannya itu ke seluruh dunia, walaupun di saat ini kita fokus untuk 3 negara ini. Ya, untuk pengantarannya Senin sampai dengan hari Sabtu. Produk yang akan kami tawarkan itu bisa ekspor ya. Ini temanya ekspor ya. Ini transportation mode-nya itu semuanya by udara. Kalau yang ekspres ya, kiriman retail untuk pembahasan ini adalah semua by air. Jadi tidak ada yang lewat laut, kecuali kalau memang kirimannya itu berkontainer-kontainer ya, berpuluh-puluh ton. Nah, itu harganya akan kami carikan. Pada prinsipnya, JNE bisa mengirimkan barang, baik itu setengah kilo, walaupun ratusan ton. Pada prinsipnya kami bisa. Ya. Jadi teman-teman tinggal kontak Aspenco saja. Apa yang bisa dibantu ya pastinya. Berapa banyak bisnisnya pasti bisa kita bicarakan. Ini sebagai gambaran singkat saja. Kalau memang di tahun 2020 itu
ekspor itu meningkatnya sangat luar biasa ya. Malah import yang mengalami penurunan. Ini karena memang program pemerintah di mana import itu dalam tanda kutip dipersulit ya, dipersulit untuk kebaikan sebetulnya, dipersulit untuk bisnis dalam negeri itu bisa tumbuh. Nah ini sangat penting teman-teman, ini sangat penting. Kita ini sekarang di masa di mana barang masuk dari mana-mana itu sebetulnya dari China ya, karena mereka sebagai produsen semua barang dan mereka sebagai third party factory untuk semua brand. Nah, mereka benar-benar banyak bisa mematikan industri dalam negeri. Ya, ini harus teman-teman bisa aware. Jadi dengan ditutupnya, dengan dipersulitnya import ini, pemerintah juga banyak memberikan kelonggaran untuk ekspornya. Ya, nah ini yang harus dimanfaatkan juga oleh teman-teman semua. Kalau import itu tidak pernah kita ngomongin devisa negara, tapi kalau udah ekspor, udah pasti devisa yang akan tumbuh ya. Dan negara kita pun pastinya akan lebih makmur dan pastinya teman-teman juga akan lebih makmur. Dapatnya dolar. Ya. Sekarang tinggal produk yang Bapak Ibu miliki ini kita bisa jual ke siapa di luar negerinya. Kalau kita fokus di 3 negara yang kami sampaikan di depan tadi, Hong Kong, Singapura, dan Taiwan. Di Taiwan sendiri ada 23.500.000 penduduk, ya, di mana pengguna internetnya itu 82%, sedangkan e-commerce spending-nya sekitar 27 billion dollars. Untuk Singapura sendiri, jumlah penduduk hampir 5,7 juta orang, 83% internet user, dan $1 billion e-commerce spend. Hong Kong, yang penduduknya lebih banyak ya, 7,5 juta, dengan 92 internet user, dan 5,71 million dollar spending di e-commerce-nya. Di sini bisa dilihat Taiwan dan Singapura ya, apalagi yang sebagai kontributor terbesar. Dan memang di JNE sendiri, ketiga negara ini merupakan negara-negara yang sangat aktif, banyak pengiriman dari Indonesia ke negara-negara ini. Banyak TKI juga ya yang memiliki bisnis. Mereka di Hong Kong jualan baju, mereka jualan kosmetik, obat, itu dikirimnya dari Indonesia. Singapura itu menjadi negara import ya, negara penerima import Indonesia yang terbesar. Dan untuk pengirimannya pasti yang terbesar untuk JNE itu ke Singapura. Pengirimannya kebetulan ketiga negara ini bisa menerima barang yang cukup yang restriksinya itu tidak terlalu banyak. Contoh makanan, obat-obatan masih bisa masuk, ya. Makanya kami juga akan memfokuskan dulu ke 3 negara ini plus satu tambahannya Malaysia di mungkin 1 bulan lagi. Apakah menutup apakah cuma 3 negara ini saja, Pak? Sebetulnya tidak juga ya, teman-teman ya. Jadi kita harus, seperti yang sudah disampaikan di awal ini, kan kita memang punya jaringan itu ke seluruh dunia, dan kita bisa mengantarkan hampir ke seluruh dunia. Bisa, sebetulnya bisa. Dan ini tinggal tergantung
dari buyer mana yang akan membeli produk teman-teman ya. Tapi memang pembicaraan kami di awal itu kita nggak usah mikir think big dulu, tapi kita coba ada satu milestone yang harus kita capai. Nah, milestone ini 3 negara ini yang kita fokuskan, ya. Plus minus yang lain kalau memang ada, ya kita akan coba terima juga. Tapi yang pasti untuk apa marketingnya, digital marketing dari Aspentunya akan gentar ke 3 negara ini. Barang-barang apa aja sih yang sangat potensial ya dikirimkan untuk ekspor? Ada 3 teman-teman. Processed food, dry food ya, beauty, kosmetik, obat-obatan, termasuk obat-obatan, dan pastinya fashion. 3 komoditi ini sangat diminati dan sangat lukratif, sangat menguntungkan, dan merupakan produk-produk unggulan dari Indonesia ke luar negeri. Kalau makanan jangan ditanya deh, ya. Kalau kita bicara, saya juga kebetulan selain menjabat sebagai kepala regional, kepala International Business Development, saya juga di JNE baru 1-2 bulan, sebulan 2 bulan ini diberi tanggung jawab tambahan sebagai kepala regional Sumatera bagian barat. Nah, di regional saya itu ya makanan semua. Kalau saya tanya UKM sana, pasti makanan ya. Oh, Pak, makanan, Pak. Makanan semua. Jadi di JNE itu menarik ya. Saya kerja di JNE itu menurut saya pengalaman yang menarik lah. Kalau di perusahaan sebelumnya ada customer telepon, dia nanya gitu ya, Pak, kalau mau ngirim spare part 1 ton ke Dubai bisa nggak Pak? Berapa harganya gitu ya? Kalau di JNE enggak, Pak, saya ada rendang 1 ton Pak, bisa dikirim nggak? Wah. Barang memang JNE memiliki apa customer base yang sangat berbeda ya dibandingkan dengan perusahaan jasa kurir lainnya. Oke, jadi 3 produk ini teman-teman, ya. Fashion juga apa? Baju-baju gamis ya, apa namanya? Itu akan sangat laku lah, akan sangat banyak peminatnya, terutama di Middle East, di Malaysia. Itu akan kedepannya kita buka semuanya. Nah, untuk data pengiriman ex-Indonesia ya, ex-Indonesia yang paling banyak saat ini yaitu di 10 kota ini ya, Bapak Ibu ya. Next. Kayaknya udah deh. Oke. Jadi mungkin demikian ya. Mungkin dari saya quick introduction-nya seperti itu. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan. Kami pasti akan menjawab satu persatu dengan senang hati. Ya, saya berharap apa yang sudah kami sampaikan di awal ini bisa menjadi inspirasi, bisa menimbulkan kekepoan yang luar biasa dan menimbulkan semangat ekspor yang baik untuk teman-teman semua, ya. Jadi sukses untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu tadi dia materi telah diberikan oleh Pak Gary. Banyak sekali info yang kita bisa terima, terkhususnya buat teman-teman UMKM semua, bahwa sekarang JNE sudah bisa kirim ke luar negeri ekspor, terkhususnya dari
tidak tergantung dengan kuantitasnya, mau kuantitas kecil atau kuantitas besar pun juga bisa ke negara-negara tadi yang telah disebutkan oleh Pak Gary, yaitu Singapura, Hong Kong, Malaysia, dan juga Taiwan ya teman-teman semua. Dan juga pastinya dengan adanya kolaborasi JNE dan ASPENCO ini akan memudahkan teman-teman kami untuk melakukan ekspor ke depannya, karena di ASPENCO sendiri kita bersama JNE kita akan membantu teman-teman karena kita sudah ada tim untuk merchant acquisition. Jadi buat teman-teman UMKM yang mau daftar untuk ke toko kita bisa langsung konsultasi dengan tim merchant acquisition kita, dan juga kita ada tim social media dan digital marketing yang pastinya akan memasarkan produk-produk teman-teman UMKM semua entah itu di marketplace kita di aspenco.com ataupun di platform online lainnya. Dan juga kita akan ada tim sales yang pastinya langsung akan reach out kepada seluruh buyer, mencari buyer, dan lain-lain untuk membantu teman-teman UMKM. Jadi tunggu apa lagi teman-teman, sekarang mungkin sambil di dalam Zoom ini lagi seminar, kita bisa pelan-pelan buka website aspenco.com, bisa daftar jadi merchant ya. Oke, sekali lagi saya mau ingatin buat teman-teman untuk mengikuti acara ini sampai akhir, karena kita akan ada quiz dengan hadiah yang sangat menarik menurut saya untuk membantu teman-teman semua menjadi membantu melakukan ekspor ke depannya. Seperti itu. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Gary. Kita sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dari teman-teman UMKM, tapi tahan dulu, saya akan pilih nih setelah ini, karena kita untuk membersihkan waktu, kita akan masuk ke pemateri kita kedua, panelis kita kedua, yaitu Bapak Rahmat dari aspenco.com. Bapak Rahmat, apakah sudah masuk nih Pak? Sudah, masih ikhlas. Oke, alhamdulillah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum bisa lihat Pak Rahmat ini. Belum kelihatan nih Pak. Oke. Oke, sekarang bisa. Ya. Oke, jadi baiklah teman-teman. Pak Rahmat ini merupakan CEO dan juga co-founder dari aspenco.com. Beliau sudah berkecimpung di dunia ekspor. Mungkin teman-teman semua udah banyak yang tahu kali ya Pak Rahmat ya. Karena Pak Rahmat ini lumayan famous ya Pak ya. Betul Pak? Di dunia ekspor impor ya Pak ya. Jadi Pak Rahmat ini sudah berkecimpung di dunia ekspor lumayan lama, sekian belas tahun. Namun beliau juga pernah berkecimpung di dunia pendidikan, sebelumnya pernah menjadi dosen, dan juga beliau menyelesaikan pendidikannya di STKS Bandung, serta beliau juga menyelesaikan pendidikan masternya di United Kingdom di Inggris. Baik, materi kedua ini akan dijelaskan nanti sama Pak Rahmat bagaimana sih apa saja fitur yang akan diberikan, bagaimana perjalanan ekspor untuk Aspenco dan juga membantu teman-teman UMKM semua. Maka dari itu, waktu dan tempat saya berikan untuk Pak Rahmat. Silakan Pak Rahmat. Baik. Terima kasih Mas Ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman UKM yang sudah hadir pada webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih juga Pak Gary Harto dan teman-teman dari JNE yang sudah selama lebih dari 6 bulan ini ya kita berkomunikasi secara intensif, mengerjakan pekerjaan rumah yang perlu kita kerjakan dalam rangka untuk membantu terwujudnya program bersama kita untuk ekspor produk retail ke berbagai macam negara dengan kolaborasi antara JNE dan Aspenco. Betul sekali yang disampaikan oleh Pak Gary tadi bahwa kami bertemu di bulan Januari di awal tahun ini, dan kami berbagi misi yang sama ya untuk berusaha untuk meningkatkan nilai ekspor dan transaksi ekspor UKM Indonesia ke berbagai macam negara. Saya akan share screen saya. Baik, Aspenco adalah satu aplikasi, ya singkatan itu sebenarnya Aspenco, aplikasi sarana penunjang ekspor nasional untuk Indonesiaku. Jadi memang kita punya visi menjadi marketplace untuk produk Indonesia dipasarkan ke pasar global, menjadi marketplace terbesar ya, dengan fokus adalah memasarkan produk dan jasa dari Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, kita sekarang memasuki dunia yang semakin tidak bersekat, sehingga cara kita berinteraksi dan melakukan international business, bertemu dengan international consumers juga berubah dengan cepat. Kalau kita lihat sekarang bahwa terjadi perubahan, apalagi setelah pandemi ini, bahwa
orang-orang tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia sekarang lebih memilih belanja secara online ketimbang mendatangi pusat-pusat perbelanjaan atau pasar-pasar fisik ya. Jadi pasar yang bersifat digital, e-commerce ataupun marketplace itu menjadi satu yang menjadi bagian dari gaya hidup manusia di zaman sekarang. Nah, ini visi kami, Aspenco ingin menjadi marketplace ekspor terbesar dan terbaik di dunia untuk produk dan jasa buatan Indonesia. Jadi kami spesifik sekali, kami ingin membawa produk dan jasa buatan Indonesia ke mancanegara. Tentunya ingin membantu juga perekonomian nasional melalui peningkatan daya jual produk Indonesia di luar negeri. Oh ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih. Di sini saya lihat ada Pak Ahmad Iqbal dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Terima kasih sudah berkenan hadir Pak Iqbal, juga ada Pak Agung Haristiawan dari Kementerian Perdagangan, dari Direktorat Pengembangan Kerjasama Ekspor, kemudian juga ada teman-teman dari Diaspora Indonesia. Jadi kami juga mengundang dari Indonesia Diaspora Network dari Singapura, dari Taiwan, dan juga dari Hong Kong, mudah-mudahan bisa hadir di sini. Ini untuk mendengarkan apa yang mau kita lakukan ya, kolaborasi antara JNE dengan Aspenco. Nah, misi kami adalah membawa dan memperkenalkan produk dan jasa buatan Indonesia ke pasar dunia, menciptakan kesejahteraan bagi produsen, petani, industriawan, dan pedagang Indonesia, menyediakan produk-produk Indonesia yang berkualitas bagi konsumen mancanegara, juga memberikan manfaat dan keuntungan bagi pemegang saham tentunya ya, menjadi tempat bekerja yang nyaman untuk para karyawan. Kami sekarang melibatkan teman-teman milenial di Aspenco sebagai motor penggerak utama aplikasi ini dan sistem integrasi ekspor, ekosistem ekspor yang kami bangun. Kemudian tentu kami juga ingin memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan nilai dan volume ekspor Indonesia. Ini misinya. Kemudian ini baru didirikan tahun 2018 oleh sekelompok profesional yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di dunia industri, kemudian dibantu oleh anak-anak generasi milenial sekarang yang sangat berkeinginan mewujudkan Indonesia sebagai negeri yang lebih baik, khususnya dalam peningkatan volume dan nilai ekspor dari pengusaha UKM sebagai penopang utama perekonomian negara. Nah, ini sekarang nih kalau yang mendaftar untuk webinar hari ini yang mendaftar hampir 600 UKM. Baik UKM yang sudah jadi merchant Aspenco maupun UKM binaan JNE yang belum menjadi merchant. Nah, ini mudah-mudahan apa yang kita akan sampaikan hari ini bisa menjadi salah satu solusi ya buat teman-teman UKM untuk bisa ekspor ke paling tidak ke 4 negara di Pak Giri bilang, Singapura, Malaysia, kemudian Hong Kong dan Taiwan. Ini sebenarnya kita membuat program ini karena kita sadar gitu ya, menyadari sebagai pelaku ekspor, apalagi saya juga fasilitator di PPI dan juga di Kementerian Koperasi UKM, khususnya fasilitator di pelatihan-pelatihan ekspor. Kami melihat bahwa ketika kita bicara tentang UKM yang ingin melakukan ekspor, itu ada beberapa problem ya yang dihadapi. Yang pertama adalah produk dari sisi kualitas yang belum bisa memenuhi persyaratan di negara tujuan ekspor, kuantitasnya juga kadang belum bisa memenuhi dalam jumlah besar sehingga masih kecil-kecil, sehingga kalau misalnya kecil-kecil dikirim ke luar negeri tidak bisa memenuhi persyaratan minimum volume ya untuk dikirim via laut. Kemudian juga keberlanjutan produk kadang-kadang karena keterbatasan bahan baku, bulan ini bisa produksi, bulan besok nggak bisa produksi, dan seterusnya. Kemudian juga persoalan marketing, pemasaran. Banyak kita membuat produk, kemudian baru mikir ini mau dipasarkan kemana gitu ya. Jadi masih produk driven, belum market driven. Oleh karena itu kami berpikir bahwa harus ada solusi untuk membantu teman-teman UKM ini untuk melakukan riset pasar dan kemudian memasuki pasar tertentu di negara-negara tujuan ekspor, dan kemudian bagaimana kita menyediakan digital platform dan juga digital marketing. Masalah yang dihadapi juga oleh teman-teman UKM biasanya adalah SDM ya, baik dari sisi kompetensi teknis, kompetensi soft skill-nya maupun kompetensi pendukung. Lalu juga finansial
sering juga menjadi masalah buat UKM. Oleh karena itu, semua persoalan-persoalan ini ya kita akan coba untuk carikan solusinya untuk kemaslahatan bersama. Kurang lebih seperti itu yang ingin kita kerjakan di Aspenku. Nah, saat ini statistik kita ada sekitar 12.750 toko dan ini terus meningkat. Nah, dengan adanya teman-teman yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan tokonya juga akan terus bertambah. Dan kemudian ada 73 kategori produk dan kami sudah memiliki lebih dari 20.000 data potensial buyer. Nah, layanan yang kami lakukan adalah membantu proses pendampingan ekspor untuk UKM merchant Aspenku agar bisa melakukan pemasaran ke pasar global menggunakan platform digital. Kemudian kami juga membantu melakukan online market research untuk mencari pasar potensial bagi produk teman-teman UKM dan juga melakukan research produk potensial dari Indonesia, apa yang dibutuhkan di suatu negara tujuan ekspor tertentu. Jadi misalnya nanti di Taiwan ada butuh apa, di Singapura ada butuh apa, itu datanya nanti kita sampaikan kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa membuat produk yang sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan ekspor tersebut. Kemudian Aspenku juga melakukan onboarding produk UKM merchant kita di marketplace lokal di negara tujuan. Jadi kita tahu bahwa selain di onboarding di Aspenku, kita juga membantu onboarding produk teman-teman di marketplace lokal di negara tujuan seperti misalnya di Amazon Saudi, di Amazon UK, di Amazon US dan ada satu marketplace di Tanzania juga yang sudah menjadi mitranya Aspenku. Kemudian kami membantu membuatkan konten-konten kreatif untuk memperkenalkan, memasarkan, mempromosikan dan menjual produk merchant Aspenku ke target negara tujuan ekspor tertentu. Nah, ini beberapa konten yang kami buat. Jadi ini punya salah satu merchant Aspenku yang berjualan handicraft, kita buatkan dari Bali ya, kerajinan perak, kita buatkan kontennya, kemudian kita promosikan ke targeted audience. Kita iklankan di Facebook, kita iklankan di IG, kita iklankan di Google Ads dan kita iklankan di LinkedIn, di semua platform yang kita koneksikan dengan landing page-nya di Aspenku. Kemudian kita buatkan juga video-video untuk mempromosikan produk-produk Indonesia, produk-produk UKM Indonesia ke mancanegara. Nah, ini New Mosa juga salah satu produk mode fashion yang kita promosikan. Kemudian ini ada Indonesian Natural Stone for Home Interior dan Exterior. Kemudian furniture dan masih banyak yang lain yang nggak mungkin kami tampilkan dalam presentasi pada pagi hari ini. Kemudian kita juga membuat materi iklan dan promosi serta menempatkan iklan perusahaan dan produk merchant Aspenku pada target audiens yang tepat. Kemudian kami punya program ekspor barengan yang diselenggarakan Aspenku ke negara tujuan ekspor tertentu, ke negara-negara yang Aspenku sudah memiliki distribution center dan fulfillment partner. Jadi ekspor barengan itu jadi beda dengan yang kita selenggarakan hari ini masih kita fokus kepada air freight ya, air freight tadi Pak Giri sampaikan. Tapi Pak Giri juga tadi membuka tidak menutup kemungkinan kita juga melakukan melakukan sea freight untuk mengirim kargo. Jadi kita nanti bisa juga menggagas ekspor barengan ke Taiwan, ke Singapura, ke Hong Kong, ke Malaysia. Jadi multiple produk dari multiple companies kita tempatkan di distribution center kita atau fulfillment partner kita di negara tujuan ekspor tersebut dan kemudian kita pasarkan secara online maupun offline. Itu yang kami lakukan di beberapa negara seperti Saudi Arabia, kemudian ke Tanzania, ke Sudan. Kemudian kami juga mengikut sertakan produk-produk merchant Aspenku dalam pameran-pameran di luar negeri. Cuman sekarang 2020-2021 selama pandemi ini pameran hampir tidak ada yang jalan ya. Jadi sekarang kita banyak melakukan pameran-pameran secara virtual. Dan ini juga mempermudah kita ya menjangkau potential buyers di berbagai macam negara melalui virtual exhibition, virtual meeting gitu.
Kemudian kita juga mengikut sertakan Merchant ASPENCO dalam program misi dagang dan business matching yang diselenggarakan oleh ASPENCO dengan berbagai macam negara difasilitasi oleh perwakilan RI di negara-negara tersebut. Tahun lalu kami banyak melakukan sosialisasi produk-produk Merchant ASPENCO ke negara-negara Afrika Sub-Sahara. Nah, ini tahun ini kita coba untuk ke negara-negara Asia Tenggara maupun Asia Timur. Kemudian ASPENCO bekerja sama dengan Indo Eximpro, Profesi Ekspor Impor Indonesia, Asosiasi Profesi Ekspor Impor Indonesia, dan juga dengan Nudira Learning Center kita menyelenggarakan berbagai macam pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi UKM kita, melakukan pelatihan bagaimana mulai ekspor, pelatihan pendampingan pengurusan PIRT, BPOM, CCP, ISO 22000, GMP, dan lain sebagainya. Juga pelatihan digital marketing dan pelatihan keterampilan berkomunikasi serta soft skill lainnya. Ini yang kita lakukan. Jadi manfaat yang didapat UKM untuk menjadi Merchant ASPENCO itu apa sih? Sebagai bagian dari program branding perusahaan Bapak dan Ibu sekalian, kemudian meningkatkan peluang bagi Merchant ASPENCO untuk mendapatkan pembeli di pasar luar negeri. Kemudian Merchant ASPENCO bisa mendapatkan juga pembiayaan ekspor dari lembaga-lembaga pembiayaan yang bisa menjadi mitra ASPENCO. Nah, di sini juga ada teman-teman dari beberapa beberapa lembaga pembiayaan yang hadir, yang diharapkan nanti bisa menjadi support system ya buat teman-teman yang ingin ekspor dalam jumlah besar, mungkin kesulitan di biaya produksi, atau mungkin ingin mendapatkan export financing. Nah, kemudian juga teman-teman Merchant ASPENCO, verified merchant, nanti bisa cantumkan logonya di Little Indonesia Corner di negara tujuan ekspor yang sekarang banyak sedang digagas oleh ASPENCO bersama dengan mitra di negara tujuan ekspor tertentu. Baik, ini statistik. Jadi ada sekitar 12.750 toko sekarang, dan kita dikunjungi 800 sampai 1.000 visitors per day dari 98 negara. Kemudian kita punya overseas agent atau distribution center di beberapa negara, di Saudi Arabia, di Inggris, di Selandia Baru, di Qatar, di Sudan, di Tanzania, dan juga sekarang kita sedang bernegosiasi untuk membangun distribution center di Amerika Serikat, di Nederland, dan di Prancis. Oke, ini sekedar statistik yang kita ambil pada bulan April lalu. Ini dari mana saja ya buyer-buyer yang berkunjung ke ASPENCO. Nah, ini sedikit insight Facebook ini ya Facebook International Export Marketplace, iklan Facebook kita lah ya. Kemudian ini beberapa merchant kita, ada Kimia Farma, kemudian ada Sarina, kemudian ada Pupuk Indonesia, kemudian ada beberapa perusahaan medical device, Stritita Medica, kemudian perusahaan baterai, kemudian ada Pronas, kemudian ada juga Maharani Craft, dan masih banyak lagi yang lain. Ini kami tampilkan beberapa saja. Nah, ini juga ada Garut Kulit, lalu ada Azura Baby dan Kids. Ini juga satu brand yang lumayan baik di Indonesia. Ini juga sangat bagus respon pasarnya di luar negeri. Kopi, kalau kopi di ASPENCO ada 260 perusahaan yang jualan kopi dari berbagai macam jenis. Ada yang roasted kopi, ground kopi, kopi olahan, biji kopi, dan yang lain-lain. Ini beberapa di antaranya. Oke, kita juga ada merchant yang jualan tropical fruits ya, manggis, mangga, sirsak, salak, rambutan, dan lain sebagainya. Oke, mengapa JNE berkolaborasi dengan ASPENCO? Tadi Pak Gary sudah menjelaskan bagaimana kami bertemu. Kemudian dari beberapa series of communication, kami berbagi misi yang sama untuk membawa produk-produk UKM Indonesia dijual ke mancanegara. Kemudian kami juga berbagi berbagi peran
JNE menyiapkan semua yang berkaitan dengan pengiriman produk secara profesional. Sekarang masih express services ya, jadi pengiriman dengan menggunakan udara. Tapi tadi juga disampaikan tidak menutup kemungkinan kita akan membantu juga untuk pengiriman via laut sepanjang memang volumenya itu memungkinkan untuk dikirim via laut. Kemudian tugas Aspenku-nya sendiri adalah mencari buyer potensial untuk produk-produk UKM Indonesia. Nah, sehingga kita bisa mempermudah proses pengiriman produk UKM ke negara tujuan ekspor. Kemudian kemudahan pembayaran juga. Kemudahan pembayaran ini kita sedang kembangkan COD ya, cash on delivery. Jadi nanti buyer membayar pada saat barang diterima, uangnya diterima oleh mitranya JNE di sana. Nah, selain metode-metode pembayaran lain yang sudah ada di Aspenku. Kami juga terus mengembangkan berbagai macam kemudahan pembayaran. Kami juga berusaha bekerja sama dengan berbagai macam pihak supaya kemudahan pembayaran ekspornya bisa terjadi. Nah, saat ini untuk pembayaran yang tersedia di Aspenku adalah menggunakan transfer bank Indonesia tentunya, kemudian juga menggunakan e-wallet yang memang tersedia dalam jalurnya KRIS ya, jadi kayak seperti dengan OVO, kemudian GoPay, kemudian dengan link aja itu sudah tersedia. Kemudian dengan kartu kredit, dengan PayPal. Nah, ini kita juga sedang coba untuk buka untuk ada virtual account untuk bank lokal di negara tujuan ekspor tertentu. Itu sedang kami terus kerjakan, dan kami juga sudah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk membantu kemudahan pembayaran ekspor. Paling tidak di negara-negara yang disebutkan tadi. Supaya teman-teman juga yang menjadi pembeli itu mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan proses pembayaran. Teman-teman penjual juga mendapatkan keamanan dan kepastian bahwa uangnya bisa diterima. Baik, ini program B2C ekspor ke Singapura, Taiwan, dan Hong Kong tadi disampaikan oleh Pak Gary untuk makanan dan minuman, kosmetik dan personal care, obat-obatan termasuk herbal, dan juga passion tadi ditambahkan oleh Pak Gary. Ya, itu terima kasih. Itu penjelasan dari kami tentang program kolaborasi ini. Jadi teman-teman yang ingin berjualan di Aspenku silahkan sign up. Semuanya nggak ada biaya pendaftaran, nggak ada biaya langganan, dan juga ketika nanti terjadi penjualan juga kami nggak meminta marketing fee ya. Jadi silahkan dipakai marketplace ini, platform ini. Dan nanti setelah teman-teman bergabung, semakin banyak yang bergabung, kami sudah ada rencana dalam minggu-minggu ke depan ini akan melakukan webinar yang sama seperti ini, dengan paling tidak yang kita sasar adalah pekerja migran dan diaspora di 4 negara tersebut, yang jumlahnya juga sangat banyak. Bayangin sekarang gara-gara COVID-19, mereka nggak bisa pulang kemarin, nggak bisa mudik. Saya diteleponin beberapa teman-teman di WA oleh mereka, Pak, kami butuh batik, kami butuh bumbu ini, kami butuh bumbu itu, yang selama ini bisa kami bawa kalau kami pulang. Kami pulang ke Indonesia, kemudian pulangnya bisa kami tenteng. Nah, sekarang karena adanya COVID-19, nggak boleh bepergian, kalaupun bepergian harus diisolasi mandiri, baik di negara kita maupun di negara tempat mereka tinggal. Sehingga jadi mobilitas mereka juga menjadi terbatas. Nah, padahal mereka butuh produk-produk dari Indonesia. Ini kesempatan, taruh produknya di Aspenku, kemudian nanti kita colek pembelinya untuk beli di Aspenku, kemudian nanti JNE yang melakukan pengirimannya. Asik nggak? Mudah-mudahan itu bisa membantu kita semua. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Ikhlas. Oke, bisa dengar sekarang, mohon maaf, ada sedikit kesalahan teknis. Wah, Pak Rahmat, itu bagus banget materi yang telah diberikan. Saya cukup terimpresi dengan fitur yang terbaru, terkhususnya dari Aspenku yang ingin ekspor ke
yang difokuskan untuk para pekerja migran di luar negeri, karena betul banget di pandemi sekarang itu teman-teman yang ada bekerja migran dan juga mahasiswa-mahasiswa yang ada di luar negeri sekarang susah untuk menikmati produk-produk Indonesia, padahal demand mereka tuh tinggi. Jadi buat teman-teman UMKM, sekali lagi saya ingatkan bisa segera daftar, terkhususnya yang fokus di usaha-usaha makanan canned food atau makanan-makanan yang bisa diekspor ke luar negeri, itu bisa daftar sebagai merchant kita, supaya teman-teman kita di luar negeri juga bisa menikmati makanan cita rasa Indonesia, seperti itu ya. Jadi tadi Pak Rahmat sudah menjelaskan banyak sekali hal mengenai program kolaborasi tentang dari JNE dan Aspenco, dan juga bagaimana niatan Aspenco ini dari awal memang untuk membantu teman-teman UMKM keluar dari permasalahan ekspor yang selalu kita tahu, mungkin regulasi yang selalu berubah dan lain-lain, dan juga reach out untuk bayar yang susah. Nah, itu di Aspenco kita semua ingin membantu buat teman-teman semua. Kebetulan saya udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih di chat box. Ini benar-benar banyak banget, di YouTube juga kita udah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi karena waktunya terbatas, jadi mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa langsung aja nanti kalau tidak terjawab hari ini bisa di email ke kita di cs@aspenco.com, saya akan chat di chat box, atau bisa langsung juga buat teman-teman UMKM yang mau daftar menjadi merchant kami, bisa daftar menghubungi langsung tim merchant acquisition kami, Bapak Raymond, di raymond@aspenco.com, nanti juga akan saya berikan di chat box. Oke, kalau maka dari itu saya akan ambil beberapa pertanyaan ya, kita akan ambil 5 pertanyaan. Ini random ya teman-teman ya. Saya akan pertanyaan yang pertama dari yang awal-awal dulu deh. Oke, ini dari Alfedi Iza Globalindo. Mungkin bisa ditunjukkan mukanya, kameranya bisa dibuka. Pak Alfedi dari Iza Globalindo. Ada tidak, Bapak? Ya. Oh iya, oke. Pak Alfedi, silahkan diberikan pertanyaannya untuk siapa panelis kita, Pak Rahmat atau Pak Geri, mungkin bisa diberikan pertanyaan sekarang, Pak Alfedi. Bisa diperkenalkan juga dulu dari mana mungkin? Ya, selamat siang. Ya, siang Pak. Iza Globalindo, kebetulan saya lagi ada di perkebunan di hulunya nih Pak. Kami ini UKM yang mengembangkan hilirisasi untuk produk-produk petani langsung Pak. Jadi salah satunya cabai, rempah-rempah kering. Nah, yang saya ada beberapa produk, cuman yang saya bertanyakan di sini untuk kita menawarkan produk di Aspenco ini, sertifikasi apa yang kita butuhkan gitu kan? Kalau untuk di luar negeri biasanya negara tujuan itu kan banyak yang mengisyaratkan sertifikasi gitu, minimum requirement-nya apa gitu, seperti ataukah dengan BPJS gitu untuk kita menawarkan barang melalui Aspenco, itu aja sih Pak. Oh oke, berarti ini pertanyaan untuk Pak Rahmat mungkin ya? Ya. Mengenai sertifikasi. Oke, Pak Rahmat mungkin bisa dijawab. Baik, saya unmute dulu. Baik, tadi produknya kalau yang saya tangkap adalah produk-produk hasil pertanian ya, hasil pertanian masih berupa rempah-rempah gitu ya, rempah-rempah. Ya tentunya memang ini kalau rempah-rempah masuk ke negara tujuan ekspor memang harus mendapatkan yang pertama kita harus mengurus dari Indonesianya sendiri kan adalah phytosanitary ya, phytosanitary. Jadi itu adalah suatu sertifikasi yang dikeluarkan oleh Badan Karantina untuk memastikan bahwa produk tersebut itu tidak mengandung jamur, tidak mengandung bakteri dan organisme berbahaya lainnya gitu ya, untuk bisa diterima di sana. Kemudian negara tujuan ekspornya juga biasanya juga nanti ada proses juga untuk mengecek itu gitu, mengecek itu. Bahkan kalau ke negara-negara maju itu nanti ada proses audit juga, proses audit terhadap barang itu ketika itu datang. Masing-masing negara nanti punya masing-masing persyaratan. Dan mungkin nggak bisa kita bahas di sini ya, itu nanti ada mungkin kita bisa bikin event sendiri untuk membahas tentang persyaratan di negara-negara tujuan ekspor tertentu. Nah, yang kita ingin bahas hari ini itu adalah sebetulnya lebih kepada retail ya. Kita lihat di background kita adalah ekspor produk retail. Nah, kalau tadi kan kalau rempah-rempah dan segala macam itu kan biasanya untuk B2B ya, bukan untuk retail. Nah, fokus dulu kita ke ekspor produk retail nih, supaya yang tadi disampaikan oleh
Pak Gary gitu ya, yang kaitan dengan program Aspenku dan JNE. Nah, saya kembalikan ke Ikhlas. Baik, terima kasih Pak Rahmat, Pak Alfedi, semoga menjawab sedikit. Nanti untuk Pak Alfedi, kalau misalnya mungkin masih banyak pertanyaan, bisa di-email saja ke kita di cs@aspenku.com atau ke merchant acquisition kita di Pak Raymond. Mungkin teman-teman dari Aspenku bisa diketik di chatbox untuk chat nomor email, alamat email Pak Raymond dan juga alamat email generik customer service Aspenku. Baik, kita banyak banget pertanyaan, bahkan kita ketemu nih teman-teman UMKM yang mulai jualan ya di chatbox ya. Wah, excited semuanya. Semoga sukses semua teman-teman UMKM, tapi kita akan menjawab, mengambil pertanyaan lagi, ada kurang 4 pertanyaan lagi. Saya akan ambil random lagi. Satu, oke. Pertanyaan selanjutnya ada dari Pak Fajri, PT Karasa Nusantara Sakti. Pak Fajri mungkin bisa di-unmute dari PT Karasa Nusantara Sakti. Dan bisa ditunjukkan wajahnya, Pak. Pak Fajri. Apa sudah pindah ke YouTube nih? Oh, oke, Pak Fajri. Hei, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya udah masuk ke aspenku.com, Pak. Udah register. PT kami juga udah masuk situ. Yang ingin saya tanyakan, kalau untuk green bean, apakah sudah bisa dimasukkan kategori retail atau tidak ya, Pak? Itu aja sih, Pak. Ya, green bean. Ya, green bean tidak termasuk kategori retail, Pak. Oh iya. Nah, ini juga kan kita maunya ke apa? Yang kita bicarakan hari ini adalah produk-produk yang bisa dikonsumsi langsung ya oleh end user. Iya. Kalau green beans kan nanti mesti diproses di roasting, kan, ya. Roasting dulu. Mungkin sebelum di roasting mesti dikeringkan dulu kan. Jadi Berarti kalau roasting, Pak, kalau roasting tanpa izin halal BPOM juga belum bisa masuk ya, Pak ya? Begini Pak, jadi kalau untuk di negara tujuan ekspornya sebenarnya kan tidak dibutuhkan ini ya BPOM di negara tujuan ekspornya. Tapi di Indonesianya kalau untuk ekspor kopi roasting kan memang ada persyaratan-persyaratan. Iya, benar. Ya, benar, Pak. Jadi yang di Indonesianya harus dipenuhi dulu, tapi kalau di negara tujuan ekspor sebetulnya nggak dibutuhkan itu. Oke, siap. Clear, Pak. Ya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik. Oke, terima kasih Mas Fajri. Itu tadi dia pertanyaan sama-sama, kedua. Pak. Iya, terima kasih Pak Fajri. Kalau buat Pak Fajri dari mana ya ini, Pak ya? Dari mana? Sorry, di mute. Di Jakarta, Pak, saya, Pak. Oh, di Jakarta. Oke, Pak Fajri dari Jakarta. Baik, terima kasih Pak Fajri. Kita akan masuk ke pertanyaan ketiga sekarang, teman-teman semua. Oke, ini pertanyaan ketiga untuk Bapak Gary mengenai sistem teknis dari JNE. Ada pertanyaan dari Iko, dari CV Lentera Kebumen. Iko dari CV Lentera Kebumen. Ya, Pak Iko mungkin ada tidak? Bisa di-unmute. Oh, oke, sudah. Iya, oh, saya Ibu Iko, sorry, mohon maaf. Oke, Ibu Iko. Iya. Silakan Ibu Iko diberikan pertanyaannya untuk Pak Gary ini, Bu ya. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, saya hanya pengen bertanya untuk karena ini retail ya. Banyak kan kami dan teman-teman itu ya, kalau mau ekspor itu terhalang dengan harga. Padahal kita sudah deal ketika mereka mau bertanya di sini dengan harga barangkali kita samakan dengan bertanya di kantor pos, JNE dan yang lainnya, harganya lebih tinggi. Misalkan harga nilainya 3 juta, kita mau ngirim ke kalau nggak salah ke Malaysia waktu itu ya. Jadi harganya lebih tinggi, misalkan harganya 3 juta jadi ongkos kirimnya 3,6 juta. Jadi kita tidak jadi kirim seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika saya impor untuk barang-barang retail dari Cina, saya heran kenapa biayanya mereka itu taruhlah 12.000 bisa sampai 12.000, saya juga heran. Tadinya saya coba
nyampe, kemudian beberapa kali. Kemudian saya pakai potongan jadi nilainya zero untuk ongkos kirimnya. Dan terlepas di samping kualitasnya dan produknya itu juga murah. Nah, jadi saya berpikir, wah kayak gini bagaimana cara bisa bersaing ya gitu, seperti itu ya. Tapi untuk produk yang lain barangkali kita bisa bersaing, terutama ongkos kirimnya. Nah, di ongkos kirimnya kita seringnya terganjalnya. Nah, kami berharap di marketplace yang di sini bisa bersaing dan mengcover barangkali seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin saya jawab Pak Rahmat ya? Ya, silakan Pak. Ibu Siti, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kalau kita bandingkan dengan ekspedisi lain ya Bu ya, untuk ongkir ekspornya, ongkir outbound-nya atau keluar negerinya, itu sekarang ini sejak tahun lalu memang kita sudah merevisi harga. Yang kami lihat dibandingkan dengan PT Pos pun, tarif JN itu masih lebih rendah, Bu. Ya, terutama ke ketiga negara ini, itu sangat kompetitif. Ya, jadi Ibu boleh cek lagi, Bu, ke agennya kita, karena memang harganya sudah berubah sejak bulan September, Oktober tahun lalu, Bu. Gitu ya, Bu ya. Sekali lagi import saya nggak main, Bu. Saya terus terang nggak gitu suka sama import karena menurut saya itu akan banyak membuat industri di Indonesia itu goyang. Ya, justru kita harus bisa memfokuskan apa yang bisa kita kembangkan di Indonesia ini, ya, lebih baik lagi, kualitas lebih baik. Dan pasti banyak yang pasti pasarnya kita akan ketemu, Bu. Mungkin nggak sekarang pasar untuk mencari harga paling murah itu nggak akan selamanya, Bu, ya, nggak akan selamanya. Justru kita harus bisa berjuang ya melawan praktis ini dari China. Ya memang mau nggak mau sih kita mau nggak mau tetap akan menggunakan produk mereka ya, akan menggunakan produk buatan Cina gitu. Mau nggak mau, Bu, itu memang udah dari dulu. Saya juga nggak tahu kenapa mereka bisa buat barang yang sangat amat murah. Bu, bayangin aja, Bu, dari sepasang sepatu termasuk ongkir sampai Indonesia itu bisa sampai 30.000. Akal sehatnya dari mana? Kita kalau mau pikir ke arah situ mau sampai pusing 7 keliling nggak akan ketemu jawabannya, Bu. Ya, itu jangan dilawan, udahlah. Kita harus, tapi percayalah nggak akan mungkin produknya itu bagus, produknya itu diminati, ya. Ini cuma ingin menginginkan barang murah aja, ya elah barang murah. Di sini juga kalau kita mau buat ngasal-asalan lebih murah lagi bisa, Bu, gitu loh. Bisa pasti. Jadi jangan beli barang ya sekali-sekali lah, oke lah ya dari luar. Saya sih yakin, Bu, apa yang kita produce ya, apa yang kita produksi lokal itu sebetulnya sangat baik ya. Standar internasionalnya pasti sangat tinggi. Yang menjadi tantangan saat ini ya itu dia seperti tadi Pak Rahmat sampaikan, mungkin konsistensi atas kualitas. Terus untuk produksi massalnya, waktu orang demand and supply-nya mungkin akan belum bisa bertemu ya. Nah, itu aja sih, Bu. China terkenal dengan mass industrinya ya, mass production-nya. Semuanya itu mesin yang per menit, per jam bisa menghasilkan barang sampah begitu banyak, bertonton. Itu yang kita belum, jangan sampai kita lawan lah, kita jangan sampai
menjurus ke arah situ. Gitu ya Bu ya, kita harus teguh, kita harus yakin apa yang kita buat ini, komoditi produk-produk kita ini sangat baik ya, dan saya tahu produk kita sangat baik. Tinggal bagaimana kita memasarkannya, bagaimana kita bisa dengan bantuan pemerintah juga, dengan bantuan kita bisa menjual produk-produk dalam negeri kita ke luar negeri jauh lebih baik lagi. Makasih Bu Siti. Baik, terima kasih Pak Gary. Semoga terjawab ya Bu Siti ya pertanyaannya. Baik. Oke, itu tadi dia sesi pertanyaannya. Sebenarnya tadi kita niatnya teman-teman mau memberikan 5 pertanyaan. Namun karena terbatasnya waktu, kita hanya bisa memberikan sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman sekali lagi yang masih pertanyaannya belum terjawab, kita banyak banget dapat pertanyaan di dalam chat box. Bisa di email ke kita di cs@aspenku.com. Saya sudah kirimkan di chat box. Dan juga kalau mau tanya tentang bagaimana cara berdaftar jadi merchant dan lain-lain, itu bisa langsung ke merchant acquisition kita Pak Raymond di raymond@aspenku.com. Nah, tapi kita belum selesai nih. Kita masih akan ada satu panelis lagi yang akan menjelaskan kira-kira bagaimana untuk mendaftar menjadi merchant di aspenku.com. Kira-kira prosesnya seperti apa? Nah, itu akan diberikan demo langsung dari IT developer kita, Bapak Wila. Nah, tanpa pikir panjang lagi, waktu dan tempat saya berikan waktunya, Pak Wila. Silakan. Oke, terima kasih Mas Bas atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Rahmat selaku CEO kami. Selamat siang Pak Gary dari JNE. Oke, serta teman-teman dari JNE maupun teman-teman dari Aspenku serta teman-teman UKM. Izinkan saya untuk sedikit simulasi ya atau demo terkait dengan aplikasi yang ada kita buat di Aspenku. Saya izin share screen ya. Mohon bantuannya dari operator untuk bisa share. Oke. Wis. Oke, sudah terlihatkah? Teman-teman sekalian dari UKM, berikut adalah website dari Aspenku. Untuk saat ini, karena memang seperti yang disampaikan Pak Gary maupun Pak Rahmat, kita diskusi dengan JNR begitu singkat. Jadi untuk mobile mungkin bisa kita propose setelah 2-3 minggu setelah acara ini selesai. Sekarang kita bisa menggunakan website Aspenku terlebih dahulu untuk proses yang terkait integrasi dengan JNR. Oke. Seperti pada umumnya, Bapak Ibu sekalian bisa register di aspenku.com dengan mengklik http://aspenku.com/register. Bapak Ibu bisa langsung melengkapi namanya, emailnya, serta nomor handphonenya, user dan passwordnya. Secara otomatis, sistem akan mengirimkan email verifikasi Bapak Ibu sekalian. Nanti ada link di email Bapak Ibu untuk diverifikasi. Bapak Ibu bisa langsung login ke halaman web Aspenku. Mungkin saya langsung saja untuk mempersingkat waktu ya, untuk mempersingkat waktu terkait bagaimana sih cara membuat toko di Aspenku, bagaimana sih cara mengupload produk di Aspenku. Saya coba langsung login saja dengan akun yang saya sudah buat ya. Oke, teman-teman sekalian, sini sudah terlihat layarnya. Oke, di sini ada menu sell and buy dan buy. Jadi teman-teman UKM bisa langsung klik menu sell, lalu bisa langsung create store. Oke, nah ini adalah form untuk pertama kali ketika Bapak Ibu sekalian membuat store di Aspenku.
Bapak Ibu bisa memasukkan bank name-nya atau nama banknya. Apa sih nama bank? Kok ada nama bank ya? Biasanya sih lupa kenapa kita coba nama bank. Ini adalah nama bank penerima dari hasil transaksi Bapak Ibu sekalian. Saya coba simulasikan bagaimana cara menginput data di marketplace Aspenco ini ya. Oke, saya coba contohkan, kita masukkan nama banknya, Bank Mandiri ya. Ini hanya simulasi, CP-nya oke. Silakan dimasukkan nomor handphonenya sesuai Bapak yang bisa dihubungi saat nanti Bapak Ibu bertransaksi di Aspenco, terutama ketika ada penjualan ya. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi nama tokonya Bapak Ibu ya. Saya coba contohkan nama toko saya. Iklan Jakarta. Terus saya coba masukkan bannernya. Nah, ini bannernya yang kalau bisa yang lebih menarik ya. Jadi nanti ketika dari sisi buyer melihat toko Bapak Ibu tertarik, oh kontaknya bagus-bagus seperti itu. Ini ikonnya saya coba. Oke, setelah itu Bapak Ibu bisa langsung mengisi mulai dari kabupatennya, mulai dari kecamatannya. Saya coba. Harap diisi juga untuk alamatnya, alamat lengkap ya Bapak Ibu sekalian, supaya nanti dari sisi JNE bisa mengkalkulasi harganya lebih, karena kita di dalam sistem ini ada kalkulasi harga Bu untuk biaya pengiriman. Maka dibutuhkan alamat yang lengkap ya. Ini ada store description. Kita juga sudah sediakan Bu. Apa sih store description? Ini ada contoh store description-nya. Saya coba paste dari sini saja ya, biar lebih cepat. Oh ya, informasi saja. Ini buyer kita kebanyakan dari luar negeri, Bapak Ibu ya. Diusahakan untuk store description-nya, terus terkait dengan informasi store Bapak Ibu, mohon diisikan dalam bentuk bahasa Inggris ya. Mungkin kalau sulit bisa Google Translate. Ini shipping service-nya sejauh ini kita bekerja sama dengan JNE, yang telah tadi disebutkan dari Pak Giri, ada dua ya, metode pengirimannya, yaitu dengan Airpack dan Ocean Freight ya. Ini ada bisnisnya, saya coba monitor. Oke, Bapak Ibu sekalian, tokonya sudah terbuat. Bapak Ibu tetap mengakses klik menu sale. Di sini ada manage produk. Jadi setelah toko terbuat, apa sih yang dilakukan next, tahap berikutnya? Tahap berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian bisa langsung mengupload produknya. Oke, sekarang saya melakukan tahap berikutnya, yaitu mengupload produk di marketplace Aspenco. Ini ada tombol ya Bu, add new product Bapak Ibu sekalian, teman-teman UMKM, cukup diklik saja tombolnya, terus masukkan nama produknya. Saya coba nama produknya
Saya coba masukkan fotonya. Oh iya, fotonya kalau bisa Bu, Bapak Ibu sekalian, teman UKM yang menarik ya, kita melihat produk Ibu, pelaku pembeli atau bayar dari luar lebih tertarik melihat produk Bapak Ibu. Juga di sini aspek juga ada fasilitas membantu Bapak Ibu sekalian untuk mengediting ya foto Bapak Ibu, atau kalau Bapak Ibu punya produk tapi nggak ada fasilitas tuh untuk memfoto yang lebih optimal, bisa mengirimkan barangnya ke Aspenco juga. Nanti Aspenco punya foto studio mini untuk memfoto produk-produk Bapak Ibu sekalian, sehingga foto produk Bapak Ibu lebih layak tampil di web Aspenco. Artinya bukan layak tampil, sepertinya lebih proper ya dilihat oleh buyer, seperti itu. Atau kalau memang Ibu dekat di Jakarta dengan kantor Aspenco, Bapak juga bisa mampir untuk foto produk seperti itu Bapak. Ini ada spesifikasi produk. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian. Spesifikasi produk ini ya diharapkan diisi dengan lengkap, karena ini ketika buyer melihat, mereka juga lebih tertarik dan lebih terwakili dengan informasi yang ada dalam produk Bapak Ibu sekalian. Contoh, saya coba isi weight-nya 3 kilo ya, 3 kilogram. Brand name tadi saya punya brand name namanya Tiklen ya. Saya punya berapa sih dimensinya, panjangnya 70 cm. Oh ya, ini diisi dalam sentimeter ya untuk lengthnya. Width-nya sentimeter. Height-nya 10 cm. Oke. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan, kok spesifikasi cuma segini ya? Bapak Ibu bisa tambahkan spesifikasi lain terkait dengan produk yang ada pada Bapak Ibu sekalian dengan klik Add More. Di sini Bapak bisa pilih size-nya berapa, terus ketebalannya berapa, ada ingredients-nya, ada sertifikatnya bisa dimasukkan agar buyer lebih paham terhadap produk Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Ini untuk deskripsinya saya coba. Coba tambahkan deskripsinya. Short description-nya saya juga tambahkan. Ini yang bertanda bintang ini yang wajib-wajib Bapak Ibu ya. Terus ini ada SKU, Stock Keeping Unit ya. Diharapkan unik dari setiap produk yang Bapak Ibu daftarkan untuk mengidentifikasi produk-produk Bapak Ibu sekalian. Oke, jadi ini weight-nya ini yang ini bisa ditambahkan 3 kg. Oh, kenapa ada 2? Ya, ini di dalam sistem ini weight ini digunakan untuk kalkulasi, tapi di weight ini digunakan untuk view sebagai seorang buyer ya. Unit price-nya berapa? Kita $120. Kita di sini dalam bentuk dolar ya Bapak Ibu, karena kita penjualannya ke luar negeri. Untuk saat ini, insya Allah nanti kita akan berkembang terus menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasar. Oke, stok yang dimiliki berapa? Kita coba tulis 100. Terus minimum MOQ, minimum quantity order. Nah, MOQ ini adalah jadi minimum yang boleh diorder di toko Ibu. Produk Ibu minimum. Kalau Bapak Ibu bisa memasukkan 2 ya, berarti buyer hanya bisa hanya bisa beli 2. Minimal hanya bisa beli 2, tidak bisa lebih di bawah dari 2. Oke. Kita masukkan kategorinya. Itu. Lalu kita submit. Oke. Ini produk sudah tampil Bapak Ibu sekalian.
Sini ada beberapa icon yang Bapak Ibu sekalian lihat, ada view, ada edit, ada delete, dan publish. Oke. Selama belum dipublish, produk Bapak Ibu belum bisa dipasarkan di market AspenCo, tapi sudah onboarding secara admin ya. Bapak Ibu klik publish sehingga buyer bisa melihat. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini yang tadi yang saya jelaskan dari mulai register, mulai dari create store, itu tahapan-tahapan Bapak Ibu sekalian untuk memasarkan produk-produk Bapak di AspenCo. Saya rasa cukup mudah ya untuk tahap berikut. Mungkin seperti yang disampaikan Mas tadi, bagaimana cara ketika Bapak ada kendala, ketika Bapak teman-teman kami ada kendala saat upload produk, saat create store, mungkin bisa menghubungi Bapak Raymond di raymond@aspenco.com. Mungkin nanti Pak Raymond bisa juga memasukkan nomor handphonenya di chat ya, bisa ketika nanti ada pertanyaan dari teman-teman UKM terkait upload produk maupun create store. Oke, ini untuk simulasi create store saya cukup ya, karena kalau memang saya jelaskan terlalu detail, nanti mungkin detail nanti dengan Mas Raymond kalau ada kendala ya. Nextnya sekarang saya berbicara ke arah bagaimana sih dari sisi bayarnya. Saya coba melakukan transaksi, saudara-saudara teman-teman sekalian, saya coba melakukan simulasi transaksi di AspenCo, jadi bisa tergambar apa sih yang bisa dilakukan di AspenCo sehingga memudahkan Bapak Ibu sekalian berminat untuk memasukkan produk melalui AspenCo. Oke, ini saya contoh saya sebagai pembeli ya. Ya, mohon maaf Mas Wila, ini ada partner kita Ibu Dewi dari Taiwan dan juga Ibu Nisma dari Malaysia yang akan mencoba order produk kita melewati AspenCo. Oke. Silakan dicoba order, mungkin lebih terwakilkan dari Bu Nisma dan Bu Dewi ya. Saya coba undur dari dulu ya. Oke. Stop. Sedikit informasi buat teman-teman yang hadir pada hari ini. Jadi Ibu Kartika Dewi ini adalah diaspora Indonesia di Taiwan. Nah, dia bilang, Pak, pandemi ini saya nggak bisa pulang. Saya butuh banyak produk Indonesia, termasuk butuh batik katanya kemarin. Nah, butuh batik, bisa nggak saya order batik di AspenCo? Ya kan? Nah, makasih udah datang Bu Dewi. Kemudian ada juga Ibu Nurulisma dari Perlis Malaysia. Dia juga dia warga negara Malaysia, tapi bundanya itu almarhumah bundanya itu orang Indonesia. Nah, jadi biasanya kalau Lebaran katanya kan bundanya sering masak masakan Indonesia. Nah, kali ini dia susah sekali mendapatkan bumbu-bumbu dari Indonesia katanya. Nah, jadi kepingin kedua ibu ini, Bu Kartika Dewi dari Taiwan, diaspora Indonesia di Taiwan, dan juga Bu Nurulisma dari Perlis dari Malaysia. Itu pengen coba order nih barang hari ini dari AspenCo. Silakan. Dari saya belum sih share screen ya. Oke, silakan Bu Kartika. Ya. Saya excited Ibu dari Taiwan. Ya, saya mau mulai. Ya, oke. Mungkin kali ini saya pesen yang ini kali ya. Oke, boleh mungkin. Coba. Oke. Ya. Oke. Ini aja, saya yang coklat ini. Oke, teman-teman, ini contoh ya dari Ibu Kartika yang sedang berada di Taiwan, yang sedang mau order produk dari kita. Ini ada produknya di strap bag. Ini kayak clutch gitu jatuhnya ya, unisex bag gitu.
materialnya leather dan harganya sekian. Teman-teman bisa lihat shippingnya sekian dan juga harganya sekian dan ada subtotalnya jadi berapa. Silakan Ibu bisa diproses. Oke. Teman-teman kita juga bisa bayar pakai GoPay, pakai PayPal untuk bayar-bayar kita di luar negeri juga. Cara grafik transfer juga bisa menggunakan US dollar dan transfer normal dengan IDR juga bisa ya. Oke. Bentar ya. Terus udah bisa dulu. Ya, yang Joshua. Klik ya. Terus kita udah selesai sampai sini, langsung klik aja gitu ya. Ya. Ya, Ibu cukup langsung menyelesaikan pembayarannya Bu. Dari tadi itu juga sudah nomor total tersedia, juga sudah disubmit ke email Ibu untuk menyelesaikan pembayarannya melalui Virtualcon. Mungkin bisa kalau bisa dilihat dari yang Ibu Dewi lakukan itu sesederhana itu melakukan transaksi di SPNB ya teman-teman UMKM. Jadi cukup produk memilih metode pembayaran dan sebagainya. Saya rasa samalah dengan materi lain, cukup mudah untuk bisa dipahami. Oke. Terima kasih Bu Dewi atas partisipasinya. Sukses buat semuanya ya. Oke. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih. Sama-sama. Semoganya ke depannya kita semakin banyak bayar dari Taiwan dan juga teman-teman UMKM jadi bisa lebih banyak lagi untuk ekspor ke depannya karena bayar itu semudah itu sebenarnya untuk beli produk di kita. Selanjutnya kita akan ada selanjutnya kita akan ada lagi kedua kita ini Bu Nurul Isma dari Malaysia. Bu Nurul Isma mungkin boleh di-unmute dulu. Ya. Dan mungkin dari tim operator bisa dijadikan co-host Bu Nurul Ismanya. Selamat siang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini dulu ya. Bentar ya. Apa kabar Bu Nurul Isma? Ya, alhamdulillah sehat. Baik ya Bu, bagaimana kondisi di Malaysia sekarang Bu? Sehat Bu? Iya, agak agak parah juga lah pandeminya ini. Oh gitu. Iya. Oh Ibu bisa bahasa Indonesia ya? Atau saya harus cakap Melayu nih dengan Bu Nurul Isma nih? Saya boleh cakap Melayu sikit-sikit aja Bu? Bisa. Ya. Oke, bisa lah kalau gitu. Oke, Bu Nurul Isma silakan untuk mungkin ditunjukkan ke teman-teman UMKM semua, kira-kira salah satu contoh buyer dari luar negeri yang akan membeli produk kita dari spnku.com, seperti itu. Enggak. Ini kalau tadinya saya udah lihat-lihat produknya, terus saya ini udah pilih bumbu rendang. Caranya saya contohin dulu. Oke. Ini ya produknya, bumbu original rendang. Terus udah saya buktikan butiran detail-detailnya
Nah, kalau di ini kan udah nama saya, alamat saya gitu kan. Jadi ya tinggal kan pembayaran aja. Oke, Ibu, nanti itu ada metode pembayarannya, Ibu sepertinya menggunakan telegraphic transfer ya, jadi Ibu bisa melakukan pembayaran dulu, nanti kita konfirmasi secara otomatis itu akan terkonfirmasi bahwa itu sudah melakukan pembayaran. Seperti itu, Bu. Terima kasih Bu Nima atas bantuannya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Di sini juga saya coba sedikit tambahkan ya terkait dengan transaksi di SPNku. Itu ada 2 metode untuk metode pick up-nya. Dari kemarin saya sudah ngobrol dengan Pak Giri. Itu ada drop to agent JNE dan pick up by agent JNE. Jadi ada 2 metode pengiriman barang dari seller ke JNE. Pertama, kita dari seller bisa mengirim barang ke JNE maupun dari JNE bisa mengirim barang ke seller-seller yang barangnya tadi di pick up. Saya rasa seperti itu tambahannya. Oke. Ya, tadi putus-putus ya, katanya putus. Itu tadi dia. Oh, putus itu ya? Putus ya. Mungkin bisa Oke. diulang. Tentang yang tadi pick up sama deliver ke JNE. Ya. Oke, jadi JNE juga memberikan fasilitas kepada teman-teman UKM atau seller di SPN untuk barang di drop ke agen-agen ke rumah-rumah atau tempat-tempat penjualan dari seller. Jadi itu secara sistem kita akan notifikasi ke sistem based system dari JNE maupun ASPENCO akan notifikasi ke JNE agar bisa pick up ke seller yang melakukan pengiriman. Itu tambahannya. Mas Ikhlas, terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Pak Wila. Terima kasih banyak banget Bu Dewi dan Bu Nisma. Bu Dewi dari Taiwan yang sudah meluangkan waktunya untuk mencontohkan, memperlihatkan kepada teman-teman UMKM semua di sini bagaimana untuk para buyer di luar sana membeli produk melalui aspenku.com. Dan juga untuk Bu Risma dari Malaysia, terima kasih banyak Bu atas waktunya juga. Nah, saat ini kita udah mendengarkan 3 materi yang diberikan oleh 3 panelis kita, teman-teman semua. Untuk teman-teman UMKM mungkin yang masih mau sharing-sharing sedikit, kita masih ada beberapa menit ini, bisa sharing-sharing mungkin dengan Pak Rahmat di sini, boleh dibuka kameranya, boleh dibuka juga mic-nya, bisa bertanya-tanya. Ini Pak Raymond masih online, jadi mungkin bisa ditanya-tanyakan. Itu saja dari saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.